Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Fatihah dengan NIM K64230029. Saya mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu bab atau materi yang terdapat dalam mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Ibu Yudi Ariana, SHMH. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara di dalam ilmu negara. Ilmu negara merupakan ilmu yang membicarakan atau membahas tentang negara. Membahas mengenai negara, tentang struktur, hakikat negara dengan segala bentuknya dalam kondisi yang umum, abstrak, dan universal. Kemudian bentuk negara. Bentuk negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat dari keseluruhan tanpa melihat isinya. Sedangkan secara yuridis, peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Bentuk negara sendiri terbagi menjadi banyak jenis, yaitu negara kesatuan, negara serikat, negara dominion, negara protektorat, dan negara uni atau union. Namun, di antara bentuk-bentuk negara tersebut, yang sering dikenal adalah negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara yang pertama, yaitu negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang dimana kekuasaannya terletak pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonom. Namun, walaupun seperti itu, kedaulatannya sepenuhnya tetap terletak pada pemerintah pusat. Menurut Kansil, negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanya ada pada satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah di negaranya. Jadi, negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, terdiri dari satu lembaga legislatif, satu kepala negara, dan satu pemerintah pusat untuk seluruh kawasan di negaranya. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Arab Saudi, Thailand, Jepang, dan lain sebagainya. Yang kedua, negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang memiliki kepala negara sendiri, pemerintah sendiri, badan legislatif, dan badan yudikatifnya sendiri. Menurut Kansil, negara serikat adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara-negara bagian dari negara serikat itu. Jadi, negara serikat adalah suatu negara yang tersusun dari beberapa negara-negara dan memiliki kepala pemerintah, kepala negara, badan legislatif, serta badan yudikatifnya sendiri. Selain itu, juga mempunyai wewenang yang diurus sendiri. Dari pembahasan antara bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat tadi memiliki perbedaan. Perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat adalah, yang pertama, negara serikat memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang sendiri. Sedangkan negara kesatuan, undang-undangnya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, negara serikat, wewenang legislatifnya terbagi menjadi dua, antara legislatif pusat dengan legislatif negara bagian. Sedangkan untuk negara kesatuan hanya memiliki satu legislatif, yaitu legislatif pusat. Dan yang ketiga, tentunya negara kesatuan lebih kokoh daripada negara serikat. Yang ketiga, negara dominion. Negara dominion adalah negara yang merupakan jajahan dari negara lain, kemudian negara itu merdeka dan berdaulat. Bentuk negara dominion ini hanya terdapat dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Bentuk negara dominion pada awalnya merupakan tanah jajahan Inggris, akan tetapi sekarang sudah menjadi negara merdeka dan berdaulat dalam suatu gabungan negara yang diberi nama The British Commonwealth of Nations. Jadi, hanya ada satu contoh negara dominion, yaitu Inggris. Yang keempat, negara protektorat. Negara protektorat adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara yang merdeka.
sebab negara tersebut belum mempunyai hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Negara protektorat ini dibagi menjadi dua, yaitu protektorat kolonial dan protektorat internasional. Contoh negara protektorat adalah Mesir sebagai negara protektorat Turki, dan Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris. Yang kelima atau yang terakhir adalah bentuk negara uni atau union. Negara uni merupakan negara gabungan antara dua negara atau lebih, yang masing-masing mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan, tetapi hanya mempunyai satu kepala negara yang sama. Uni terbagi menjadi tiga, yaitu uni real, uni personal, dan uni generalis. Contoh negara uni adalah yang pertama, Indonesia dan Belanda pada tahun 1949, dan yang kedua adalah Swedia dan Norwegia dari tahun 1914 sampai dengan 1905. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.